Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemurahan Allah melampaui manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, narasi suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini sangat menarik. Kisah menentukan tembok logika berpikir manusia. Kisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kedengaran yang mustahil untuk dilakukan, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam teks Injil dikatakan bahwa Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Dalam teks Injil lain juga, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Santo Yohanes dari Salib dalam sebuah refleksinya mengungkapkan demikian, melihat bagi Allah adalah mencintai. Dari sini kita dapat melihat bahwa aktus memandang atau melihat ini adalah sebuah tindakan Allah.
tindakan yang tak tersampaikan dengan bahasa manusia, bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Ada keterangan lain dalam Injil bahwa saat itu Paskah sebagai hari raya orang Yahudi sudah dekat. Secara umum dapat kita mengerti bahwa keterangan ini menunjukkan sebuah keterangan waktu, keterangan Paskah orang Yahudi. Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, keterangan hari raya Paskah ini dan inti dari kisah Injil yang telah diperdengarkan kepada kita, yakni tentang roti yang dibagikan oleh Yesus, memiliki hubungan dan makna yang mendalam dengan roti yang sebenarnya, yakni roti dari surga, dagingnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mengenai mujizat penggandaan roti ini, Filipus, Andreas, dan para murid yang lain tidak tahu dari mana roti itu berasal. Mereka hanya mengetahui bahwa 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan, tetapi tentang sisa 12 bakul berada di luar pemikiran mereka. Dari sini kita dapat melihat bahwa mereka berkesempatan untuk melihat hal besar sebagai tanda Allah yang selalu mengasihi manusia dengan caranya yang ajaib. Yesus sendiri tahu roti apa dan dari mana roti yang akan dibagikannya ini, karena ia tahu konsekuensi dari tindakannya, yakni sengsara dan wafatnya. Tetapi ia tahu juga hanya dengan cara demikian ia bangkit untuk membebaskan manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, masa Paskah sedang kita lalui saat ini. Kita selalu diingatkan bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Ia rela sengsara, wafat, dan bangkit jaya hanya untuk menebus dosa manusia. Mengingat bahwa orang lain juga sungguh dikasihi oleh Allah, Yesus yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus seluruh umat manusia tanpa menimbang dan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari di masa Paskah ini, masa kebangkitan, kita diajak untuk selalu membenah diri, untuk masuk ke dalam diri kita, mendandani hati kita, dan mulai menjadi pribadi yang percaya dan beriman secara teguh kepada Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.